Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa dan tiada hentinya untuk kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat, nikmat masih didudukkannya kita dalam majlis yang termulia, majlis ilmu yang banyak sekali keutamaan dan manfaatnya, yang pada malam ini insyaallah kita bahas sejenak tentang keutamaan baca sholawat kepada baginda agung Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih ataupun yang hasan. Para jamaah, memang sholawat adalah satu kata yang sangat familiar di Indonesia. Sholawat familiar, Pak. Tapi definisi sholawat itu sendiri apa? Kalau kita terjemah dengan benar, definisinya agak unik gitu, Pak. Ya, sholawat adalah doa kesejahteraan dan keselamatan untuk Nabi dari umatnya. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad dibuat syariatnya oleh Allah didoakan sama umatnya yang pendosa? Biasanya kan yang mendoakan orang yang soleh kepada kita. Sholawat itu doa umat, Pak, untuk Nabi Muhammad. Kenapa dibuat syariatnya? Padahal dan definisinya begitu. Doa kesejahteraan dan keselamatan untuk Nabi dari umatnya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan, keselamatan untuk Nabi Muhammad. Bahkan ayatnya turun untuk hal ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayatnya pun turun. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepadanya, wasallimu taslima, dan berilah ucapan salam dengan penghormatan yang setinggi-tingginya. Kenapa umatnya diperintahkan mendoakan Nabi? Apakah Nabi kurang rahmat dari Allah? Apakah Nabi kurang keberkahan dari Allah? Sehingga diwajibkan oleh Allah Ta'ala dalam satu-satu kewajiban. Contohnya, sholat kita tanpa sholawat enggak sah. Betul enggak? Asyhadu alla, pas Anda tahiyat akhir, asyhadu alla ilallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak sah. Kaya-kayanya sholawat adalah rohnya sholat.
Kan agak unik jadinya Ustadz. Kenapa kita umatnya diperintahkan mendoakan Nabi kita? Apakah Nabi Muhammad kurang rahmat? Tidak, jawabannya begini Pak. Ini air penuh hadirin. Belum saya minum ya. Ini air penuh, maksudnya gelas ini penuh dengan air. Perumpamaan baginda Rasul seperti ini sudah full dengan rahmat, dengan keberkahan dari Allah Ta'ala seperti air ini. Kalau saya tuangkan, kita tuangkan air ke dalam gelas ini yang udah penuh, meluber enggak? Nah, sholawat pun seperti itu. Kita menuangkan air ke gelas yang udah penuh, airnya meluap, meluber, luberannya itu kembali untuk orang yang paling banyak baca sholawat. Nabi mah nggak dapat apa-apa, beliau sudah sempurna dari Allah Ta'ala. Ibaratnya bola tenis Pak, kita lemparkan ke tembok secara kuat, dia akan cepat memantul kepada kita. Seperti itu juga bacaan sholawat. Ketika kita makin kuat baca sholawatnya, makin banyak kepada Nabi SAW, keberkahannya secepat bola tenis yang Anda lempar itu. Tetapi kalau sholawatnya kita baca males-malesan, kita lempar bolanya itu pun males-malesan, jangankan untuk mantul kembali kepada kita, sampai juga enggak. Begitu. Jadi hadirin, pemahamannya Nabi sudah full. Kalau kita bersolawat, kita mengisikan air di gelas ini yang udah penuh, kembalinya untuk kita semua luberannya itu. Makanya ada satu statementnya yang begini yang agak unik. Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan kita untuk zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan kita untuk haji dan umrah, Allah tidak haji dan umrah. Tetapi ketika Allah perintahkan kita baca sholawat, Allah sendiri baca sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayatnya yang tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini amalan yang sangat hebat. Sampai Allah sendiri pencipta langit dan bumi menyatakan dirinya pun berselawat kepada Nabi, memberikan rahmat bercurah-curah kepada baginda Rasul. Ini manusia yang sangat hebat Pak, yang sedang kita bicarakan. Ini manusia yang menjadi harapan kita di padang mahsyar nanti. Ini manusia yang dengannya luruhlah murka Allah yang begitu dahsyatnya di padang mahsyar. Inilah satu-satunya manusia yang boleh membuka pintu sorga, sementara kakek-kakek beliau sudah menunggu, berdiri di hadapan pintu sorga. Tidak boleh terbuka gerbang sorga kecuali oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya manusia yang namanya tertulis di depan sorga, di bawah arasy, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliaulah satu-satunya manusia yang pertama kali akan dibangkitkan dari alam kubur sudah dalam keadaan berpakaian, sementara kita bertelanjang. Setelah Nabi Muhammad SAW, kemudian orang yang berpakaian setelah dibangkitkan dari alam kubur adalah Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Tapi kita tetap bertelanjang Pak. Hadirin, kita masuk aja deh. Ini hadisnya sangat banyak, waktunya sedikit. Yang pertama, sekali kita baca sholawat, coba kita lihat layarnya. Ini yang pertama. Satu kali baca sholawat, maka dibalas 10 rahmat, 10 ampunan dari Allah. Padahal kalau kita buka hadis Sahih Bukhari Muslimnya, atau dalam Sahih Muslimnya deh, ya, saya buka dulu nih dalam Sahih Muslim pada 6.000, 7.000 sekian. 7034, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bapak Ibu, kalau udah disebutin Sahih Bukhari Muslim, itu adalah merupakan hadis yang terkuat, kata para ulama, ya, bahwa as-sahul kutub ba'da kitabillah al-Bukhari wa Muslim. Kitab yang terbaik di jagat raya ini, di kolong langit, adalah dua kitab ini, Bukhari Muslim. Dia adalah sebagai penjelas Al-Quran yang terkuat dengan sanadnya sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Nawawi ketika beliau mengartikan, membuat bab tentang sunnah Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau membawakan ayatnya pada surat An-Najm ayat ketiga keempat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha
Baginda Nabi tidak bercakap-cakap dari hawa nafsunya. Semua itu adalah merupakan wahyu yang Allah berikan. Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi pakai ayat itu. Jadi kalau hadis Nabi yang derajatnya sahih, hasan, semua itu adalah merupakan kewajiban yang harus kita terima. Ya, hati-hati dari pemahaman yang aneh-aneh, Pak. Udah ikut ulama kita aja, aman. Hadirin, apa kata baginda? Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Saya aja bertobat, saya aja beristighfar kepada Allah sehari semalamnya 100 kali. Baginda Rasul, manusia tidak berdosa, Pak. Manusia yang dijaga depan belakangnya dari aib dan dosa. Tetap beristighfar, bertobat 100 kali. Kita paling enggak 100 kali juga, Pak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jadi kalau kita baca istighfar 100 kali, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, itu cukup diwakilkan dengan sholawat 10 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 10, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 20, sampai 10 sudah 100 nilainya. Ini hadisnya, kita buka hadirin, dalam Sahih riwayat Al-Imam Muslim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan," siapa orangnya yang baca salawat sekali untukku, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah membalas 10 rahmat dan 10 ampunan. Apalagi kalau Bapak Ibu bersolawatnya sehari minimal 100, setiap hari Anda dapat berapa? 1000. Memang dalam syariat ini ada angka-angka, Pak. Apalagi angka 40 tuh. Itu sakral dalam agama. Sampai dalam Al-Qur'annya Allah sebutkan angka 40. Ya, kalau orang udah sampai umur berapa dalam suratul Ahqaf 40 tahun, dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan sampai akhir. Nah, hadirin, jadi kalau kita berselawat kepada Nabi 10 kali aja nilainya 100. Berarti kalau kita ikut kepada hadis ini, berselawat minimal kita baca 100, sehari semalam Anda mendapat 1000 dari Allah Ta'ala. Jangan tinggalin Bapak Ibu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau yang paling gampang, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu aja dibaca 100, Anda nilainya 1000. Hadirin, kalau Anda orang yang sangat sibuk dengan bisnis, dengan pekerjaan, dengan ini, itu, dan macam-macamnya, enggak sempat baca Subhanallah 100, enggak sempat baca Alhamdulillah 100, enggak sempat baca La ilallah 100, tidak sempat baca Allahu Akbar 100, enggak sempat baca Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, enggak sempat baca La haula wa la quwata illa billah, enggak sempat baca yang ini, itu, dan macam-macam. Saya ingetin, Pak, jangan sehari semalam tidak bersolawat, karena kalau Anda bersolawat 100 aja, itu udah mencukupi dari kelalaian kita tidak berzikir kepada Allah Ta'ala. Mencukupi, Pak, karena salawat termasuk dzikrullah, salawat termasuk beristighfar, salawat termasuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Anda punya waktu luang, Pak, tetap baca zikir yang lain untuk menyempurnakan daripada zikir-zikir gizi-gizi rohani kita. Yang kedua, hadirin, yang kedua ini Masya Allah, dalam pelajaran malam ini, Pak, saya akan buka hadis-hadis tuh yang jumlah hadisnya mungkin sudah lebih dari 100.000 hadis yang perlu pendukung dari penjelasan hadis yang lain. Sebentar ya, nih nomor 2, hadirin, apa kata Nabi? Orang yang paling banyak baca sholawat. Ini nggak ada nomor hadis 2-nya. Sebentar. Nah, hadis kedua, orang yang paling banyak baca sholawat, yang paling mudah mendapat syafaat di akhirat. Sholat Anda belum berlaku, puasa Anda di padang mahsyar belum berlaku. Apalagi kalau kita melihat, hadirin, keadaan di padang mahsyar, kita melipir dulu nih kepada ayatnya, bagaimana Allah firmankan dalam keadaan yang sangat menakutkan, Bapak Ibu sekalian. Contohnya di dalam surat Abasa wa Tawalla itu, pada ayat 34 sampai 37,
Yauma yafirul mar'u min akhi. Seseorang berlari daripada saudaranya, enggak kenal, Pak. Wa ummihi wa abi, berlari daripada ibu dan ayahnya. Bukan ini anak kurang ajar kepada bapak ibunya, tapi keadaan yang sangat genting karena murka Allah berada pada puncaknya di padang mahsyar setelah kebangkitan hari kiamat. Wa sahibatihi wa bani, yang mana dia lari daripada istri dan anaknya yang 24 jam dia bercengkerama, hidup bersama berpuluh tahun di padang mahsyar. Dari kiamat menuju padang mahsyar lupa semuanya, tidak kenal. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni, karena semua manusia saat itu mempunyai beban yang sangat memberatkan mereka. Hadirin, ini perlu dibuka hadisnya dalam 4435 dalam Sahih Bukhari, Pak. Ya, akhirnya saat itu Bapak Ibu sekalian, kita minta pertolongan kepada orang-orang soleh, tetapi semuanya angkat tangan. 25 nabi dan rasulnya tidak bergeming, tunduk pandangan mereka di padang mahsyar karena masing-masing mereka punya aib, kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ini secara singkat aja, Pak. Hadisnya saya sampaikan cukup panjang ya. Pada 4000 kita buka yang 4435 ya. Akhirnya dari 25 nabi itu hadirin, cuma 5 saja yang disebutkan dalam hadisnya. Ini dalam puluhan hadis tentang syafaat. Kita datang pertama kali kepada Sayyidina Adam. Wahai Adam, tolong kami enggak mampu, kami enggak kuat keadaan kami di padang mahsyar ini. Nabi Adam berkata, mohon maaf anak cucuku, saya pun tidak mampu memberikan pertolongan kepada kalian. Kenapa? Kata baginda Adam, wa innahu nahani 'ani syajarah fa asaituhu. Saya pernah dilarang untuk mendekati pohon itu, tetapi saya malah memakan buahnya. Yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah 35. Wa id qulna li adamas Allah katakan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam Hawa, jangan dekatkan pohon itu. Justru bukan cuma kami dekatkan, kami ambil, kami makan. Ini menjadi aibku di padang mahsyar. Saya malu kepada Allah karena Allah berada pada puncak murkanya. Kata baginda Adam, nafsi nafsi, saya enggak berani memberikan pertolongan kepada kalian. Mohon maaf anak cucu, kata Sayyidina Adam begitu. Akhirnya kita datang kepada baginda Nuh. Ya Nuh, tolong kami, kata Nabi Nuh. Wahai anak cucuku, mohon maaf, saya juga enggak berani memberikan pertolongan kepada kalian. Apa kata baginda Nuh alasannya? Kata beliau, wa innahu qad kanat li da'watun da'atuha ala qaumi. Saya pernah mendoakan kehancuran orang-orang kafir yang mengganggu dakwahku. Bahkan Allah abadikan doaku yang kayaknya kejam banget dalam Al-Quran. Dalam surat Nuh, surat 71 pada ayat ke-26. Kata baginda Nuh, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan orang-orang kafir ini di permukaan bumi ini. Innaka in tadarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Kalau mereka hidup lagi ya Allah, mereka cuma menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak melahirkan generasi kecuali generasi yang fajir, durhaka dan kafir. Hancurkan mereka ya Allah. Allah datangkan banjir bandang. Tapi ini menjadi beban Nabi Nuh. Kayaknya doa-doa itu sangat kejam. Saya pernah memohon kematian manusia seluruhnya. Mohon maaf anak cucuku, saya tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Hadirin, saya singkat aja. Kita datang ke Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim Khalilullah, wahai Sayyidina Ibrahim, tolong kami enggak mampu di padang mahsyar. Beban dosa kami begitu hebat. Bapak Ibu, kalau ada musibah di dunia ini yang sangat dahsyat, itu tidak ada 0,00 sekian miliar susahnya keadaan di padang mahsyar. Saya saksi hidup Pak kejadian tsunami tahun 2004 karena saya ada di sana. Saya menyaksikan bagaimana air naik, saya menyaksikan bagaimana bumi belah itu goncang begitu dahsyat, 8, skala Richter hadirin. Itu orang aja udah nyangka kayak kiamat. Oh, nggak ada apa-apanya dengan keadaan padang mahsyar. Kita masih sadar tuh, masih ini ayah ibu kita masih ngomong padang mahsyar, enggak sama sekali Pak. Nabi Ibrahim pun begitu, wahai anak cucuku, bebanku juga lebih berat dari nabi yang lain. Kenapa? Kata baginda Ibrahim, wa inni qad kuntu kadibtu salas kadibat. Mohon maaf anak cucuku, saya pernah berbohong 3 kali seumur hidupku. Nabi Ibrahim bohongnya 3 kali Pak, padahal umurnya 100 tahunan. Kita bohongnya berapa kali?
Bohong pertama kali beliau diajak keluar kampungnya oleh umatnya, beliau berkata, "Inni sakim, saya sakit," padahal nggak sakit. Yang kedua, ketika kaumnya pergi lalu dihancurkanlah berhala, kecuali yang besar, mereka datang, mereka bertanya, "Ya Ibrahim, Ibrahim, siapa yang hancurin ini?" Kata baginda Ibrahim, "Tuh yang besar, tanya aja." Yang ketiga, Bunda Sarah kan cantik. Ditanya Allah oleh raja yang zalim, "Man hadih?" Ibrahim, ini siapa perempuan ini? Kalau Sayyidina Ibrahim berkata, "Ini istriku," menjadi bahaya. Makanya beliau menjawab, "She is my sister." Beliau tidak katakan, "She is my wife." "She is my sister." "Hadhi ukhti." Sebenarnya sih enggak bohong yang benar-beneran, karena ini ada dalam keadaan darurat supaya istrinya selamat. Tapi bagi derajat seorang nabi, ya, ini pun menjadi sebuah kebohongan. Kata Nabi Ibrahim, "Saya enggak berani menolong kalian." Kita datang ke Nabi Musa, "Ya Musa, tolong kami." Kata Nabi Musa, "Wahai anak cucuku, wahai umat manusia, saya tidak berani memberikan pertolongan kepada kalian." Kenapa? Tangan kananku diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 15. Saya pernah ninju seorang Kipti Mesir, gelek mati. Sekali tonjok, Pak. Ya, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwih fawakazahu Musa faqada alaih. Ditonjok sama Nabi Musa. Gara-garanya sih sebenarnya Nabi Musa nggak salah juga. Beliau melerai dua orang, ini dari umatnya, dari orang Firaun. Kemudian yang ini nyerang Nabi Musa, dibalas sekali, gluk, mati, Pak. Saya cari dalam hadisnya, ketemu dalam Sahih Bukhari dan Jami' Imam Tirmidzi. Dalam Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi, ternyata kekuatan tenaga para nabi setara dengan 4.000 laki-laki dewasa. Pantaslah Nabi Musa nonjok seorang, gluk, langsung mati. Makanya malaikat maut pernah ditonjok sama Nabi Musa, matanya jatuh, Pak. Udah pernah tahu belum hadis itu? Ini waktunya saya ngejar banget nih, Pak, buru-buru nih. Sampai jam 8 nggak boleh, Pak Haji, ya. Hadirin, ada dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Beliau bercerita, tentu beliau bercerita dari Nabi SAW. Ya, kata Nabi Musa, "Saya tonjok malaikat maut, matanya jatuh satu." Kenapa? Gara-garanya malaikat maut mau cabut nyawa Nabi Musa. Enak aja, aneh masih sibuk berdakwah, mau dicabut nyawa, plak, jatuh matanya satu. Malaikat maut kembali kepada Allah. "Ya Allah, saya ditampar, ya Allah, mata saya jatuh di dunia." Kata Allah, "Ya udah, jangan sedih, saya kembalikan matamu." Kluk, kembalikan lagi. Kemudian kata Allah, "Sudah, kembali ke Nabi Musa." "Nanti saya dipukul lagi, ya Allah." "Enggak." Bilang sama dia, "Kalau dia mau panjang umur, letakkan jari jemarinya daripada bulu-bulu sapi jantan." Diletakkan begitu, satu bulu, kata Allah, "Saya panjangkan 1 tahun." Datanglah malaikat maut ke Nabi Musa. Kata malaikat maut, "Wahai Nabi Musa, pesan dari Allah seperti ini." Ditempelkan tangannya, dihitung, masih ada sekian banyak, Nabi Musa dipanjangkan umurnya. Padahal waktu itu, hari itu jadwal meninggalnya Nabi Musa. Hadirin, kata Nabi Musa, "Nafsi, mohon maaf, saya nggak bisa tolong. Tangan ini pernah nonjok seorang Kipti Mesir." Udah 4 nabi, Pak. Sayyidina Adam, Sofiyullah, nggak bisa. Sayyidina Nuh, Najiyullah, tidak bisa. Sayyidina Ibrahim, Khalilullah, tidak bisa. Sayyidina Musa, Kalimullah, tidak bisa. Yang terakhir, Sayyidina Isa bin Maryam, Ruhullah. Kita minta, "Ya Isa, wahai baginda Isa, tolong kami." Kata Nabi Isa, "Saya bebannya lebih berat." Kata para ulama, bebannya Nabi Isa apa? "Aku disembah sebagai anak Tuhan. Aku bukan anak Tuhan. Aku Rasulullah. Aku hamba Allah dan Rasul yang diberikan kitab dan mukjizat." Untungnya, Pak, para sahabat itu imannya kuat-kuat. Coba kalau imannya para sahabat kayak pengikutnya Nabi Isa, Nabi Muhammad bisa dikultuskan jadi anak Tuhan juga tuh, Pak. Alhamdulillah para sahabat terjaga imannya, Pak. Karena Nabi Musa kan sama, mukjizatnya kayak Nabi Isa, bahkan lebih tinggi. Bisa membelah bulan, bisa mengeluarkan. Kan kalau Nabi Isa dibuatlah dari tanah liat burung, bismillah, hidup terbang. Itu dijadikan anak Tuhan. Hadirin, akhirnya Nabi Isa berkata, "Nafsi, saya tidak bisa menolong kalian." Tetapi alhamdulillah, Nabi Isa tidak membiarkan kita. Beliau berkata, "Yang bisa menolong kalian adalah idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Inilah satu-satu manusia yang bisa nolong kita di padang mahsyar. Wahai hamba-hamba Allah yang jarang berselawat kepada Nabi, demi Allah ini hadisnya. Yang nggak pernah baca selawat kepada Nabi, apa yang kita mau harapkan nanti di padang mahsyar? Sekarang kita buka poinnya. Dalam riwayat, kalau ini Bukhari, kemudian kita melipir ke riwayat Imam Tirmidzi. Apa kata Nabi SAW? Akhirnya
Setelah itu kita dikumpulkan, kita berlari semuanya menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Imam Tirmidzi ini, Nabi bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, aksaruhum alayya salatan, yang paling banyak baca solawatnya. Pak, bukan sholat dulu Pak, bukan zakat dulu Pak, sekalipun itu basically agama kita tetap wajib untuk kita lakukan, tapi pertama kali hadirin yang akan tampil kebaikannya di padang mahsyar, kata Nabi, siapa yang paling banyak baca sholawatnya, akhirnya bercahaya itu mereka. Dikumpulkanlah yang paling banyak baca sholawat, yang enggak pernah baca sholawat. Keadaan sangat genting Pak. Hadirin, di sini saya tuliskan makanya, ya, sebelum kita meninggal dunia Bapak Ibu sekalian, paling tidak kita udah istiqomah sehari baca 1000 kali Pak. Ibu, bacalah sholawat minimal 1000 kali. Sempatkanlah waktu itu. Ini modal terbesar kita di padang mahsyar Pak. Alhamdulillah jamaah nih, pas saya nyampeinnya nih, Anda udah sholat, udah puasa, udah haji umroh, tinggal dipoles lagi Pak. Tiket kita untuk mendapat naungan Allah di padang mahsyar ini dia baca sholawat. Kalau Anda tidak bisa baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kepanjangan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kepanjangan, bacalah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Boleh dicicil Pak. Ibu lagi nyapu-nyapu, ibu lagi bekerja, bapak lagi berkendara, lagi berjalan, hitunglah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dah. Ini nomor 2 hadirin. Nomor 3. Setiap bacaan sholawat kita maka disampaikan ke kubur Nabi SAW. Pak, ini menjadi koneksi batin kita kepada Nabi. Hadirin, untuk mencari hadisnya, bagaimana sholawat kita disampaikan ke kubur Nabi, ini sudah melebihi daripada kurang lebih 100.000 hadis Pak. Sahih Bukhari 7.000 sekian hadis, Sahih Muslim 7.000-an, Abu Daud 5.000-an, Tirmidzi 5.000-an, Nasai Kubra 10.000-an, Ibnu Majah 5.000-an, Musnad Imam Ahmad 27.000, Musnad Imam Ibnu Abi Syaibah ini 37.000. Belum lagi Musnad Imam Syafi'i, Muwatta Imam Malik, Tabrani dalam Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat, Mu'jam Saghir. Belum lagi dalam riwayat Imam Daraqutni, kemudian Imam Baihaqi, kemudian Imam Abdul Razzaq, Imam Ibnu Ja'ad, Imam Ibnu Syahin. Belum lagi nanti Imam ya dari kitab-kitab yang lainnya. Ini cuma ada dalam kitab Imam Bazzar tentang malaikat petugas yang menyampaikan salam dan salawat kita ke kubur baginda Rasul. Hadirin, setiap bacaan salawat kita disampaikan ke kubur Nabi dan Nabi mengetahui. Apa Bapak Ibu nggak senang nama Anda sudah dikenal oleh baginda Rasul sebelum pertemuan di padang mahsyar nanti Pak? Sayang banget waktu kita kalau nggak berselawat. Malaikat bertanya, Nabi bertanya, wahai malaikat, ini salawatnya dari siapa? Dari umatmu ya Rasul. Yang di mana? Di Bintaro ya Rasul. Mana masjidnya? Masjid inikah? Bukan, MRBJ ya Rasul. Mana orangnya? Itu pengajian malam Selasa ketiga tuh. Malam Rabu ketiga. Hadirin, coba kita lihatkan dulu hadisnya. Ini emang jauh nih Pak. Nih sudah ada tuh. Karena hadisnya jarang didapati nih. Riwayat Imam Bazzar dalam musnadnya. Baginda bersabda, Inna lillahi malaikah, sesungguhnya Allah memiliki petugas para malaikatnya. Sayyahin, yang keliling-keliling seluruh dunia. Kan malaikat tugasnya ada yang sujud saja, ada yang ruku saja. Malaikat petugasnya ada yang tawaf saja di Baitul Ma'mur. Malaikat ada tugasnya yang dia mengelilingi aras, menopang aras. Ada juga malaikat yang menjaga peredaran daripada angin, air, curah hujan, tumbuhan yang masih kecil pun ada malaikat-malaikat penjaganya. Ada malaikat yang menjaga supaya air lautan tidak tumpah ruah ke daratan. Yang kalau kita lihat dari pantai itu air laut kan lebih tinggi dari daratan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini petugasnya adalah inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah memiliki petugas para malaikat sayyahin yang siyahah keliling-keliling seluruh dunia. Ngapain? Yuballighuni an ummatis salam, yang menyampaikan salawat dan salam umatku untuk aku, kata Rasul. Baik, kita buka lagi hadisnya. Hadirin, pemahaman nomor 3 ini
Tidak dipahami langsung oleh para sahabat. Ya Rasul, bagaimana sholawat kami disampaikan ke kuburmu, sedangkan engkau sudah jadi tanah, sedangkan engkau sudah jadi tulang belulang. Coba kita buka hadisnya. Tidak demikian kata Rasul. Nih, riwayat Imam Abu Daud. Derajatnya sahih ataupun hasan. Baginda bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'at." Sesungguhnya hari kalian yang paling afdal adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat diciptakan Nabi Adam. Wa fihi qubidha. Pada hari Jumat Nabi Adam juga dicabut nyawanya. Wa fihi nafkha wa fihi saqah. Pada hari Jumat juga merupakan hari kiamat, ditiupkannya sangkakala. Tadi saya bilang tuh sama siapa ini tadi? Pak Hatta itu. Pak Hatta, tahu nggak dalam hadis-hadis tuh kalau udah mendekati kiamat, curah hujan tuh makin sedikit. Ini kayaknya curah hujan makin banyak ya Pak. Berarti kiamat masih jauh ya. Begitu dalam hadisnya. Allah akan tahan curah hujan ketika mendekati kiamat. Udah deket-deket Dajjal tuh, ya. Tapi ini makin banyak kayaknya. Dari Agustus saja bulan musim kemarau tuh tetap banyak. Kiamat masih lama berarti ya. Emang pertanyaannya kalau kiamat masih lama mau ngapain? Mau berleha-leha gitu ya. Hadirin, pada hari Jumat juga diciptakan Nabi Adam, pada hari Jumat juga diwafatkan beliau, pada hari Jumat juga dibangkitkan hari kiamat. Kemudian kata Nabi, "Faksiru alayya minas salati fi," maka perbanyaklah baca solawat pada hari Jumat. Kenapa? Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya bacaan solawat kalian disampaikan alayya ke kuburku. Ini yang gak dipahami oleh para sahabat. Bagaimana ya Rasul? Salawat kami disampaikan ke kuburmu. Coba kita lihat. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wa kaifa tu'rad salatuna alaik? Bagaimana salawat kami disampaikan ke kuburmu? Wa qad arimta, bukankah engkau sudah jadi tulang belulang? O balita, ataukah engkau sudah bercampur tanah? Faqal, Nabi bersabda, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha agung, harrama alal ardi, sungguh Allah mengharamkan kepada tanah ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Kenapa? Para nabi hidup di alam kuburnya. Jangankan para nabi, ulama-ulama wali-wali Allah aja begitu Pak. Ulama karismatik kita contohnya Mbah Maimun Zubair, masih utuh jasadnya di Mekah Al-Mukarramah yang meninggal 4-5 tahun yang lalu. Hadirin, para jamaah dirahmati Allah, bersolawatlah menjadi koneksi batin kita kepada baginda Rasul. Yang keempat, yang kelima mirip-mirip hadirin. Yang keempat adalah menyesalah orang yang disebut nama Nabi tetapi tidak bersolawat. Yang kelimanya, Nabi sebut sebagai orang bakhil, orang pelit, yang disebut nama Nabi di dekatnya tapi dia tidak baca solawat. Bapak Ibu kalau lagi dengar ceramah disebutkan nama Nabi Muhammad, lagi dengar khutbah, lagi dengar tausiah dan sebagainya, narasumbernya menyebutkan Nabi Muhammad, nah gitu, sekalipun dalam khutbah Jumat, pelan-pelan aja, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau sallallahu alaihi boleh, sallallahu ala Muhammad. Ini hadisnya. Saya tampilkan satu aja ya, yang bakhil. Siapa orang bakhil kata Rasul? Hadis ini derajatnya hasan sahih menurut Imam Tirmidzi rahimahullah. Bapak Ibu hati-hati ya kalau ada orang yang berbicara yang aneh-aneh, hadis tuh palsu lah, apalah. Ya. Cukup Quran saja, bukan begitu. Quran itu bicara secara global. Quran itu tidak bicara secara detail. Contohnya kita ruku dan sujud aja nggak ada dalam Al-Quran. Baca doa ruku dan sujud di mana? Hadis. Zakat 2,5%? Hadis. Ya. Cara-cara berwudu gini gitu, sunnah-sunnahnya sampai 3 kali, Al-Quran tidak bicara itu.
Al-Quran bicara hukum global. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Kalau kalian mau sholat, berwudu, basuh tangan, basuh muka, tangan, asup kepala, kaki. Telinga aja nggak ada. Telinga aja nggak ada dalam Al-Qur'annya. Baik. Nah hadirin, Nabi bersabda, kata Rasul apa? Al-bakhil. Orang bakhil, orang pelit siapa? Alladzi man dzukirtu 'indahu. Namaku disebutkan di hadapannya, dia dengar. Falam yusalli alayya, tapi enggak berselawat. Tuh lihat, Imam Tirmidzi berkata, qala Abu Isa, berkata Imam Abu Isa, Imam Tirmidzi, hadza hadisun hasan sahih. Ini adalah hadis yang hasan sahih. Hadirin, nomor ke-6, setiap kita baca salam salawat kepada Nabi, maka roh Nabi dikembalikan ke jasadnya untuk menjawab salam dan salawat kita. Ini bisa secara jauh ketika kita mahalul qiyam tuh. Mahalul qiyam jangan dianggap remeh, Pak. Disampaikan langsung ke kubur Nabi itu. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib. Itu salam disampaikan. Dikembalikan rohnya Nabi untuk menjawab. Apalagi Bapak Ibu berada di Raudhah. Ini amalan ini khusus di Raudhah, Pak. Kalau di Raudhah ucapkanlah salam yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum ya Rasul, assalamualaikum ya Nabi, assalamualaikum ya Aba Fatimah, assalamualaikum ya Sihra Abu Bakar Utsman Ali, assalamualaikum ya Jaddal Hasan wal Husain, assalamualaikum man unzila alaikal Quran, assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin, assalamualaikum ya Qudwatul Mujahidin, assalamualaikum ya man unzil ya asyraful khalaik ajmain, dan sebagainya. Kenapa? Hadirin, kata para ulama, termasuk Imam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah, beliau berkata bahwa dalam kitab-kitabnya, siapa yang baca ngucapin salam ke kubur Nabi dekat di Raudhah, tidak mustahil dan bukan merupakan perkara TBC. Apa TBC? Takhyul khurafat bid'ah. TBC, takhyul bid'ah khurafat. Bukan merupakan perkara bid'ah khurafat dan tahyul. Kalau Anda ngucapin salam di Raudhah, Anda mendengar ucapan salam dari Nabi. Allah bisa singkapkan hijabnya itu. Ini hadisnya, kita buka. Riwayat daripada Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Ya, baginda bersabda, "Ma min ahadin yusallim alayya." Tulis dulu. Kata Nabi, tidaklah, hadis ini derajatnya sahih. Ma min ahadin yusallim alayya, tidaklah salah seorang umatku mengucapkan salam kepada aku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah sampaikan, Allah balikan rohku. Sebenarnya sih ini untuk penguatan saja. Kalau Rasul memang di alamnya hidup, Pak. Jangankan Nabi Muhammad, Pak. Apa sunnah pertama kali kita datang ke kuburan mau ziarah kubur? Apa? Baca salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kata baginda Nabi, hum yujibun, mereka menjawab, tapi kamu enggak mendengar. Lagian kalau kita dengar kabur, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malah enggak jadi enak itunya. Nah hadirin, jadi Rasulullah menjawab salam kita. Ya, Rasul menjawab salam kita, Pak. Ini kalau Anda lagi umroh, ucapkan salam yang sebanyak-banyaknya. Saya sebelum COVID itu, Pak, hampir tiap tahun kan kita umroh. Karena ada travel, kita kerja di travel gitu ya. Itu setiap di Raudhah saya datang jam 2, jam 3. Assalamualaikum ya Rasul, assalamualaikum. Saya dengar jawaban salam, Pak. Waalaikumsalam. Pas saya buka mata saya, polisi yang jawab, Pak. Masih lemah ya amalan kita berarti. Masih lemah rohani kita. Tapi siapa tahu di antara Bapak Ibu ada yang mendapatkan itu. Nah, ini yang ketujuh, yang keenam, yang ketujuh hadirin. Adab dalam sholat dan dalam berdoa adalah baca sholawat. Sholat tanpa sholawat tidak sah. Berdoa tanpa sholawat juga tidak mudah diijabah. Ada seorang anak muda, dia apa? Dia berdoa, tapi nggak baca pujian kepada Allah, tidak baca sholawat kepada Nabi, langsung aja tuh, ya Allah, saya mohon begini, begini. Rasulullah berkomentar, karena Rasul dengar, kata baginda,
ajila hadza. Aduh, anak muda ini, kesian dia ini tergesa-gesa. Kemudian dipanggil, kata Nabi, sini kamu. Idza shalla ahadukum, kalau kalian berdoa, falyabda bitahmidillah wassana alaih. Kalau kamu berdoa, bacalah pujian kepada Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan hamidin, hamdas syakirin, ya hayyu ya qayyum, ya mughis, ya rahman ya rahim, ya quddus. Puji Allah dulu. Summa lisalli ala nabi, kemudian baca salawat dulu kepada aku, kata Rasul. Jangan ujuk-ujuk langsung angkat tangan doa. Baca tahmid dulu, pujian dulu kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, kemudian summa liyad'u ba'du bima syaa. Udah gitu silakanlah baca doa. Apa dulu? Pujian dulu kepada Allah, salawat kepada Nabi, baru sampaikan doanya. Hadirin, yang ke berapa? Ke-8. Ini yang ke-8, saya tampilkan kitab-kitabnya, Pak. Habib Umar hafizahullah, guru mulia kita, kerap kali beliau menyampaikan salawat ini, Pak. Cuma agak panjang beliau lafadznya. Kalau Bapak Ibu mau ngamalkan yang pendek, ini saya buka kitabnya Imam Ghazali. Riwayatnya Imam Daraqutni dalam kitab Imam Ghazali, ditahqiq oleh Al-Imam Iraqi, dan dinyatakan hasan oleh Imam Ibnu Nu'man. 4 ulama besar nih, Pak. Ya. Baik. Apa? Baca salawat umi pada hari Jumat 80 kali, dihapus dosa 80 tahun. Ini kuasa Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala kuasa untuk menjadikan pahala Lailatul Qadar. Bapak Ibu datang ke sini sholat 2 rakaat aja, pada malam 21, 23, 25, 27, 29, 2 rakaat Anda kerjakan, pahalanya seperti 83 tahun 4 bulan, 1000 bulan. Anda bersedekah aja tuh, masukin ke tromol kotak amal 10.000, 50.000, itu dinilai Allah seperti Anda bersedekah pada 1000 bulan. Seperti itu juga ini maha kuasanya Allah untuk melipat gandakan pahala bagi hamba-hamba yang beriman. Nah, ini kitabnya. Hadirin, tuh derajatnya ada di bawah tuh. Waqala Ibnu Nu'man, berkata Imam Ibnu Nu'man, hadisun hasan, derajatnya hasan. Ini langsung kita buka kitabnya. Baginda bersabda, man shalla alayya salatan, man shalla alayya fi yaumil jum'ah, siapa yang baca salawat kepadaku pada hari Jumat, terlebih lagi dikerjakan habis salat asar. Ya. Samanina marratan, 80 kali. Ghafarallahu lahu dzunuba samanina sanah. Allah ampuni dosa 80 tahun. Qila ya Rasulullah, baginda Nabi ditanya, ya Rasul, kaifa shalla alaik? Itu bacaannya bagaimana? Nah, ini yang paling gampang begini bacaannya itu ya. Langsung kita tampilkan kitabnya. Kata Nabi, bacalah seperti ini. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi. Segitu doang. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi. Tolong dibaca Pak 80 kali Pak pada hari Jumat. Yang terakhir nomor 9 hadirin, 9 poin aja. Hadirin, Anda punya hajat apa? Hajat dunia, hajat akhirat, banyaklah bersolawat. Ini yang nomor 9, solawat dibaca hadirin. Hadis ke-9, solawat dibaca sebanyak-banyaknya untuk menunaikan hajat-hajat kita, baik hajat dunia dan akhirat. Yang saya uniknya itu Pak, dalam hadis ini ada sahabat Ubay bin Ka'ab sebagai aktornya ini. Udah gitu beliau juga akan merupakan Syekhul Qurra, penghafal Quran terbaiknya para sahabat. Beliau pernah mengimami sholat tarawih Pak, mulainya habis Isya, selesainya menjelang makan sahur. Saking lancarnya tuh hafalan Qurannya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Tapi dengan demikian pun beliau baca sholawatnya, Masya Allah. Coba kita lihat. Nih, hadis ini derajatnya hasan, kata Imam Tirmidzi. Bukan kata saya. Pokoknya kita ngambil dari salafus soleh aja, udah. Ya, Imam Tirmidzi salafus soleh. Ya Rasul, setiap hari saya bersolawat kepada engkau rubu', kata Ubay. 1/4 waktu saya setiap hari untuk bersolawat. Nabi menjawab, Masyi'ta, terserah kamu wahai Ubay.
fa in zitta, kalau kamu tambahkan, fahuwa khairul laka, itu lebih baik lagi. Kalau begitu ya Rasul, an-nisfa, kalau begitu setengah hari, setengah waktu saya setiap hari untuk berselawat kepadamu. Duduknya, jalannya, lidahnya basah dengan berselawat. Padahal beliau tetap ngulang Qur'annya. Barokah waktunya, Pak. Ini sahabat yang bacaan Qur'annya terbaik, Syekhul Qurra gelarnya itu. Sudah adzan? 1 menit. Kemudian Nabi menjawab, terserah kamu wahai Ubay, fa in zitta fa huwa khairul laka. Kalau kamu tambahkan lagi bacaan salawatnya lebih baik. Qultu, saya berkata lagi, ya Rasul, kalau begitu setiap hari saya mau baca salawat fasulusain, 2/3 waktu saya. Qala, Nabi bersabda, masyi'ta, terserah kamu, fa in zitta, kalau kamu tambahkan, fa huwa khairul laka, itu lebih baik bagimu. Qultu, kalau begitu ya Rasul, Ubay menjawab terakhir, aj'al laka salati kullaha, kalau begitu 24 jam di mana saya berada, saya tetap mau berselawat kepada engkau ya Rasul. 24 jam waktu saya untuk berselawat semuanya untuk engkau. Bagaimana beliau mengatur waktunya itu, Pak? Apa Rasul katakan? Wahai Ubay, kalau demikian yang kamu lakukan, idzan tukfaham, maka kalau begitu hajatmu, keinginanmu, kerisauanmu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukfar laka dzambuk, dan akan diampuni dosa-dosamu. Dah, ini dulu ya. Adzan sudah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Nah, ini hadis ke-9 Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan memperbanyak baca sholawat, Allah mudahkan hajat-hajat kita. Anak kita bandel, anak kita nggak mau sholat, anak kita nggak tutup aurat, anak kita mau cari kerjaan, sedang menghafal Quran, anak kita sedang bekerja, baca sholawat, niatkan untuk itu. Kita juga mau dekat dengan Nabi, baca sholawat, mau diampuni dosa, baca sholawat. Tadi di awal saya katakan, kalau Bapak Ibu lalai dalam berzikir, satu ini jangan pernah ditinggalkan. Kalau satu ini ditinggalkan, habis. Seakan-akan ini adalah induk daripada semua kebaikan zikir ada di situ. Baik, hadirin, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zikir yang kita lakukan itu salawat dan istighfar. Nah, kira-kira antara dua zikiran ini yang mana diutamakan atau sudah cukup dengan salawat saja dengan tanpa zikir?
dengan tanpa istighfar. Yang kedua, tadi dikatakan kalau dengan Rasulullah itu assalamualaikum ya Nabi ya Rasulullah. Tetapi kalau pada yang sudah wafat di makam, kita menyebut dengan assalamualaikum. Mohon penjelasan nih Ustaz. Gimana? Yang kedua? Kalau antara assalamualaikum dengan assalamualaikum. Oh, ya, cukup. Terima kasih. Hadirin para jamaah dirahmati Allah. Sholawat dan istighfar mana dulu Pak Ustadz? Dua-duanya. Urutannya itu pertama ini dzikir standar nih, kalau Bapak Ibu belum punya dzikir dari guru-guru dzikir kita, amalkan yang pertama, bacalah ilallah minimal 100. Yang kedua, bersolawat 100. Yang ketiga, istighfar 100. Istighfarnya pun Rabbik firli wali walidayya. Nah, mengingat dengan hadis-hadis tadi yang udah kita sampaikan, pertama kali yang tampil tuh bukan yang lain-lainnya, tapi sholawat dulu. Makanya sholawat lebih dikhususkan. La ilallah 100, istighfar 100, sholawat usahakan sebelum kita meninggal 1000. Tapi kalau Bapak Ibu sama sekali enggak berzikir karena saking sibuknya, jangan tinggalin baca sholawat gitu. Kalau Bapak bisa semuanya meraih dan menjalankan semua dzikir, sebab dzikir Nabi itu banyak banget Pak. Banyak sekali dalam hadis-hadis sahih tentang dzikir-dzikir baginda Nabi itu. Ya, jadi kalau Bapak bisa untuk meraih semuanya silakan, tapi paling tidak sholawat jangan ditinggal. Dan pesan para ulama paling enggak 1000 lah setiap hari. Karena pesan Nabi adalah yang paling banyak. Ternyata kalau dihitung kita kalah banyak sama orang lain, kita pun mundur tuh posisinya. Posisi tiket kita untuk berhadapan dengan Nabi. Karena Bapak Ibu tidak akan mudah masuk surga kecuali dapat rekomendasi dari Nabi, kecuali dapat tiket dari Nabi, kecuali dari syafaat. Semua itu ada pada sholawat. Makanya tadi saya katakan, seakan-akan sholawat kayak rohnya sholat. Karena sholat kita nggak sah tanpa sholawat. Gitu ya. Yang kedua, Pak, ini masalah grammar assalamualaikum dan assalamualaikum tuh bukan untuk yang mati atau hidup. Rasulullah sudah meninggal, nggak apa-apa juga kita katakan assalamualaikum karena beliau mendengar di dalam kuburnya. Beliau menjawab, apa Ustadz bedanya assalamualaikum? Dalam grammar bahasa Arabnya, assalamualaikum itu untuk satu orang. Kalau assalamualaikum untuk banyak orang. Assalamualaikum untuk tunggal, laki-laki. Kalau perempuan assalamualaikum. Ya, kalau untuk jamaknya assalamualaikum. Kalau mau lebih detail lagi untuk perempuan, semuanya perempuan nih, assalamualaikunna, begitu. Tapi dicukupkan, boleh kita mengucapkan kepada Nabi assalamualaikum atau assalamualaikum. Sama aja itu, sama aja. Ada lagi? Masih ada waktu? Masih 4 menit? Ibu-ibunya nggak nanya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya ini, tapi pertanyaannya bukan masalah sholawat. Ya. Saya mau bertanya, apa baginda besar Nabi kalau mengucapkan kalimat La ilaha illallah, kepalanya bergoyang-goyang Pak Ustadz? Maksudnya La ilaha illallah gitu. Sudah? Cukup Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Hadirin, apakah Nabi ketika baca la ilallah kepalanya goyang-goyang? Secara eksplisit hadis seperti itu tidak ada, tapi dipraktekkan oleh para sahabat. Sahabat itu kalau berzikir, beliau badannya seperti tergoyangkan kayak pohon terhembus angin. Ya. Nah, kalau dalam ilmu dzikir dari para ulama ahli dzikir, goyangnya la ilaha illallah tuh punya filsafat, punya filosofis, ya. Jadi enggak sekedar la ilaha illallah, enggak. Jadi la ilaha itu adalah kalimat nafi, meniadakan semua ketuhanan. Jadi gerakannya itu dicabut dari lubuk hati kita, sanubari kita. La dikeluarkan, tidak ada ilaha, dilempar, glek, enggak ada ketuhanan, semuanya dikeluarkan dari hati kita.
illallahu, lalu dimasukin cuma siapa? Allah. Jadi gerakannya ada caranya, bukan sekedar la ilaha illallah. Bukan. Jadi gerakannya gimana? La ilaha illallah. Diisyaratkan. Sebagaimana kita berisyarat habis wudu, asyhadu alla ilallah. Ini bukan isyarat Allah di atas atau gimana, ini isyarat apa? Allah Esa, Maha Tunggal. Begitu juga lagi berzikir. Kalau dalilnya berarti dari sahabat tadi. Ya, dalam kitab-kitab Ashabus Sunan disebutkan sahabat kalau berzikir seakan-akan tubuhnya kayak dahan yang terhembuskan angin. Cuma ulama lebih detail lagi, membuatkan untuk zikir la ilallah karena ini zikir yang terafdal di antaranya, ya. Makanya ada gerakannya begitu, ada arti-artinya. La, keluarkan, tiada ilaha, Tuhan apapun tiada, illallahu, masukkan Allah dalam hati. Jadi gerakannya gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu ya Pak. Antum nggak gerak juga nggak apa-apa Pak. Maksudnya gini loh, kalau ada orang mau, kan kita diperintahkan perintah dzikir la ilallah itu sebanyak-banyaknya. Kata Rasul, perbanyak dzikir la ilallah. Coba aja, kalau Anda menikmati dzikir itu, la ilaha illallah, mau nggak mau nanti ada goyangnya, nggak masalah. Tidak masalah. Itu adalah merupakan sebuah irama yang dari kekhusyuannya. Apalagi kalau udah pejem mata, dia nikmati akan kalimat la ilallah dengan artinya. Itu lupa semuanya Pak. Gerakan apapun bisa jadi dia lakukan begini. Cuma yang tadi gerakannya yang saya ajarkan tadi itu dari para ulama seperti itu. Ada arti-artinya. Begitu ya. Allah alam. Cukup. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah mudahkan kita bertemu dengan Nabi di padang mahsyar dengan kita memperbanyak baca salawat kepada Nabi SAW. Hadanallahu ajmain. Kita akhiri dengan kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.